Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risna Sultan dari kelas X6A. Kali ini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu studi pengelolaan zakat, di mana saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Model Manajemen Mutu bagi Basnas dan LAS di Indonesia. Sebelumnya kita harus tahu bahwa manajemen mutu bagi organisasi profit merupakan suatu hal penting untuk diterapkan. Dengan menerapkan manajemen mutu, maka kepercayaan masyarakat dan konsumen akan semakin meningkat. Begitupun juga sebaliknya, organisasi yang menerapkan manajemen mutu secara baik dan benar, maka ia telah menjadi organisasi yang terpercaya. Kinerja organisasi profit yang sudah menerapkan manajemen mutu berbeda dengan kinerja organisasi yang belum menerapkannya. Mereka yang sudah menerapkan sistem kerjanya tertata rapi berdasar atas juklat dan juknis yang baku. Nah, bagaimana dengan manajemen mutu bagi organisasi non-profit seperti organisasi pengelolaan zakat atau OPS? Dan ternyata manajemen mutu bagi OPS juga sangat penting, malah bisa dibilang jauh lebih penting, karena dalam OPS aspek-aspek manajemen yang perlu diatur dan distandarisasikan jauh lebih banyak dibandingkan aspek-aspek yang ada dalam organisasi profit. Juga perlu menjadi pertimbangan yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Sedangkan kondisi praktek di lapangan, pengelolaan zakat menuntut amil mampu menyesuaikan antara aturan fikih dengan kondisi lapangan, seperti mekanisme penyaluran dan pendistribusian zakat. Di dalam syariat zakat hanya disebutkan ada sebanyak 8 golongan penerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil, mu'allaf, rikob atau hamba sahaya, garim, sabilillah, dan ibnu sabil. Saat ini masih ada orang mengira mengelola zakat itu mudah. Tidak perlu strategi dan perencanaan yang matang, tidak usah dikelola secara profesional, apalagi sampai membandingkan dengan manajemen dan model pengelolaan dana di organisasi profit. Karena karakter zakat tidak lebih dari sebuah kegiatan sosial yang dikumpulkan dari orang kaya lalu dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Anggapan seperti itu jika diterapkan di masa lampau mungkin benar, namun jika ditarik pada masa sekarang ini jelas tidak tepat. Karena pengelolaan zakat di Indonesia, terutama sejak masuk ke ranah negara, yakni sejak dikeluarkannya Undang-Undang Pertama tahun 1999 hingga dirubah menjadi Undang-Undang tahun 2011, mengalami perubahan yang sangat signifikan. Jika sebelumnya zakat hanya dikelola oleh kepanitiaan di masjid dan musola, atau oleh sebagian musaki atau orang yang sudah berkewajiban zakat yang dikelola atau dibagian sendiri, sekarang sudah dikelola secara modern dan profesional melalui pendirian badan hukum dan organisasi tersendiri. Perangkat yang digunakan juga serba mengikuti perkembangan zaman. Selama ini, sistem manajemen mutu yang dikenal di publik salah satunya adalah ISO. ISO, yaitu International Organization for Standardization, adalah badan penetap standar internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari badan standarisasi nasional setiap negara. ISO adalah organisasi non-pemerintah. Kemampuannya untuk menetapkan standar yang sering menjadi hukum melalui persetujuan dan atau standar nasional membuatnya lebih berpengaruh daripada kebanyakan organisasi non-pemerintah lainnya. Dan dalam prakteknya ISO menjadi konsorsium dengan hubungan yang kuat dengan pihak pemerintah. Peserta ISO termasuk satu badan standar nasional dari setiap negara dari perusahaan-perusahaan besar. Jika diterapkan pada organisasi pengelola zakat ISO, maka akan sangat membantu pemberi zakat akan lebih percaya bahwa lembaga yang sudah ber-ISO adalah lembaga yang betul-betul berkelas internasional, dan dengan demikian selain meningkatkan kinerja, lembaga zakat ber-ISO juga bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat atau donatur. Itulah hasil review saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.